Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya. Saya berharap pada saat ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh semakin mengenal Allah yang penuh dengan cinta kasih, yang kasihnya begitu besar dan luar biasa. Dan kita juga boleh semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan setiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, untuk semakin mengenal Engkau, mengenal kekuatan dan keajaiban-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan kami juga, kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan kebenaran Allah. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini yang menyapa kita semua diambil dari Kidung Agung 2 ayat 8 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema dari keseluruhan kitab Kidung Agung ini adalah cinta dan kesetiaan. Raja Salomo sebagai manusia yang paling berhikmat dan seorang yang dianggap sebagai maha guru melalui tulisan-tulisannya, mengakui bahwa cinta dan kesetiaan memiliki kekuatan untuk membangun dan memulihkan. Tentunya cinta dan kesetiaan yang sesungguhnya tidak dapat dibeli dengan apapun. Cinta dan kesetiaan yang benar tidak dibangun semata-mata oleh keinginan manusiawi kita. Juga tidak dibangun melalui cara yang palsu. Cinta dan kesetiaan yang sesungguhnya dibangun melalui kualitas hubungan yang baik, yang dekat dengan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, fakta mengatakan ketika orang yang mencintai kita, yang mencintai Anda dengan tulus memeluk selama 10 hingga 20 detik, maka secara alami sistem imun tubuh kita akan meningkat. Bahkan G. Rock, seorang psikolog, mengatakan sebuah pelukan mampu menurunkan tekanan darah dan detak jantung saat mengalami stres. Ini membuktikan segala sesuatu yang dikerjakan dengan cinta akan memberi dampak pada kehidupan manusia. Jadi bukan pelukannya, tetapi cinta yang bekerja di dalam pelukan itu. Seperti lagu yang populer pada tahun 70-90-an, jatuh cinta berjuta rasanya. Jatuh cinta memang memberi sejuta rasa, sejuta makna dalam kehidupan manusia. Jemaat Tuhan, berbicara tentang cinta berarti kita berbicara tentang hubungan dan kekuatan. Ya, cinta adalah kekuatan yang mampu mengubah segala sesuatu. Percaya atau tidak? Cinta adalah kekuatan yang tidak hanya mampu membangun, tetapi juga mampu untuk meruntuhkan.
cinta juga adalah kekuatan yang tidak hanya dapat memulihkan, tetapi dapat menghancurkan. Cinta juga mampu mengubah segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Maka kita perlu menempatkan cinta itu pada cinta yang sesungguhnya, sehingga dia memulihkan, membangun, bukan menghancurkan, dan juga bukan meruntuhkan. Dan firman Tuhan pada saat ini menuntun kita untuk melihat, mengimani, dan merasakan bagaimana inisiatif Allah membangun hubungan dengan manusia dan ciptaannya. Melalui cinta dan kasih-Nya yang telah dan sudah dinyatakan dalam kehidupan manusia, Allah sebagai pencipta adalah Allah yang peduli dan sangat memperhatikan segala sisi kehidupan manusia. Gambaran itu terlihat dalam teks firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Dalam Kidung Agung 2 ayat 8 sampai dengan 13 merupakan narasi tentang hubungan mempelai laki-laki dan perempuan yang penuh cinta kasih. Mempelai laki-laki datang dengan penuh kegirangan. Kebahagiaan itu dituangkan dalam suasana melompat-lompat di gunung-gunung dan meloncat-loncat di bukit-bukit. Jemaat Tuhan, kita boleh merenungkan keadaan ini. Hati yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang akan selalu memancarkan sukacita. Bahkan tantangan, keadaan yang tidak baik, keadaan yang sukar akan kalah. Dibuat oleh hati yang dipenuhi oleh kasih sayang. Itulah sebabnya ada istilah yang mengatakan, lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki. Ketika cinta bekerja di dalam hati seseorang, di dalam hidup seseorang. Dan bahasa ini muncul dari kehidupan seseorang yang dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih. Dan pada saat ini kita akan merenungkan bersama-sama. Ketika hati dan jiwa kita dipenuhi dengan cintanya Tuhan. Dan hati yang mencintai Tuhan, yakinlah, pergumulan yang sedang engkau hadapi, kesukaran yang sedang engkau hadapi pada saat ini, bahkan kerasnya hidup yang sedang ada di hadapanmu, tidak akan mampu memadamkan kasih Allah yang ada di dalam hati kita. Sebab di dalam kasih Allah itu ada kekuatan, ada perjuangan yang pantang menyerah. Di dalam kasih Allah itu ada hati yang rela menderita, dan di dalam kasih Allah ada hati yang mau berkorban. Kalau kita melihat fakta yang terjadi di bumi ini, ketika pemuda-pemudi sedang berada di dalam mabuk cinta, mereka mampu mengorbankan dan melakukan apa saja untuk pasangan mereka, untuk kekasih mereka. Bahkan kalau kita melihat faktanya, orang tua akan mampu dan mau berkorban kepada anak-anaknya, bekerja siang malam, di bawah terik matahari, di bawah hujan, karena kasih mereka kepada anak-anak yang mereka kasihi. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa kasih yang Allah berikan kepada manusia lebih dari semuanya itu. Lebih dari kasih yang ada di bumi ini. Kasihnya begitu sempurna, kasihnya begitu besar, kasihnya begitu hebat. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu mengasihi kita seperti cara Allah mengasihi kita, umat manusia. Maka pada saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, milikilah hati yang mencintai Allah. Mari kita katakan, aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Milikilah hati yang mencintai Allah, yang mengasihi Allah. Tetap setia walau kita sering diperhadapkan dengan penderitaan. Tetap bertahan walau kita sering dalam tekanan. Bahkan tetap berdoa walau nikmat dunia sering menggoda. Maka beranilah untuk berkata tidak atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak dikehendaki Tuhan. Dan jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia yang fana ini, kepada nikmat dunia yang sia-sia. Jangan biarkan hati dan jiwa kita ini terpikat oleh hal-hal yang pada akhirnya menjatuhkan kita dalam dosa dan juga kematian yang kekal. Ingatlah, Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna
maka kita juga harus berjuang untuk hidup mengasihi Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua pada ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13, saya mengambil kalimat, bangunlah manisku jelitaku, marilah. Kata bangun di sini diartikan sebagai bergegas, bangkit gitu ya. Kalimat ini diserukan untuk mengajak mempelai perempuan bangkit dan bergegas dari dalam rumah untuk keluar melihat bunga-bunga yang di ladang bermekaran, untuk mendengar bunyi tekukur yang bersuara, bahkan untuk melihat pohon ara yang mulai berbuah dan juga bunga pohon anggur yang mulai tercium baunya. Mempelai laki-laki mengajak mempelai perempuan untuk keluar dari dinding itu, untuk keluar dari pintu itu, supaya apa? Supaya dia juga bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, bertemu langsung dengan mempelai laki-lakinya. Jemaat Tuhan, kita percaya bahwa di bumi ini, di alam ini, Allah telah menyediakan keindahan dan kebahagiaan yang tepat untuk kita manusia, sesuai dengan porsi kita masing-masing. Keindahan dan kebahagiaan itu tentunya tidak hanya dikemas dalam bentuk yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh. Tidak. Kebahagiaan dan keindahan itu juga diberikan oleh Allah melalui apa yang kita rasakan, walaupun tidak dapat dilihat oleh mata. Melalui rasa yang tenang teduh. Ini kebahagiaan yang luar biasa ya. Tidak kelihatan, tetapi mampu dirasakan. Rasa yang tenang teduh. Melalui kemampuan untuk bertahan. Melalui hidup yang penuh dengan kesabaran, pengampunan, dan kasih sayang. Kita semua diberikan hak istimewa untuk menikmati dan merasakan segala hal yang sudah disediakan Allah di bumi ini. Lalu bagaimana caranya? Keluarlah dari dinding itu. Keluarlah dari tembok itu, dari pintu itu. Datanglah kepada Allah, bertemulah dengan Allah di dalam indahnya hadiratnya. Tentu tembok, pintu, dan dinding dalam hidup kita itu bisa saja berbentuk sebagai kesibukan-kesibukan kita, pekerjaan kita, bahkan kegiatan lainnya. Saya mau katakan, bukan semua itu tidak penting. Tapi pada saat ini mari kita merenung 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu. Mari kita beri waktu yang terbaik bagi Allah. Bukan sisa-sisa waktu kita, tetapi kita mau memberikan waktu yang terbaik untuk menghadap hadirat Allah dan menikmati kebaikan dan kemurahan Allah. Topik mingguan kita dalam minggu ini adalah Allah mengetahui isi hatimu. Ya, benar sekali. Di bumi ini, dalamnya laut memang bisa dihitung ya. Tapi dalamnya hati, siapa yang tahu? Rambut bisa sama hitam, kulit bisa sama putih. Namun inginnya hati manusia tak mampu dipahami dengan sempurna secara 100%. Hanya Allah yang tahu isi hati kita. Dalam semuanya itu, kita butuh cintanya Tuhan untuk memenuhi hati kita, jiwa dan hidup kita. Maka hiduplah di dalam cinta kasih Tuhan. Hiduplah mengasihi Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena sudah mengasihi kami dengan sempurna. Karena sudah mengizinkan kami merasakan kasih yang begitu hebat dan luar biasa. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menyadari, untuk mampu tetap mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami bagaimanapun keadaannya. Sebab kami tahu cinta, kasih daripada Tuhan adalah kekuatan yang memampukan kami terus bertahan, berjuang di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini. Biarlah mereka semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan. Semakin bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jika ada mereka yang sakit, Tuhan, jamahan kemurahan-Mu memberikan kesembuhan, kekuatan, sukacita bagi mereka.
Mereka yang sedang bergumul dalam perekonomian, Tuhan pulihkan perekonomian mereka. Mereka yang sedang bergumul dalam konflik rumah tangga, Tuhan memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Shalom bagi kita semua. Semangat beriman. Tuhan Yesus memberkati.